Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Punia. Kita lanjutkan materi kuliah kita hari ini ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai bab 1, bab 2 sudah selesai ya. Dan yang kita pelajari kemarin murni baru teori-teori. Nah, sekarang mulai dari bab 3 kita akan mulai belajar akuntansi yang sesungguhnya dalam bentuk hitung-hitungan. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai akun-akun yang di laporan keuangan ya. Sekarang kita masuk ke siklus akuntansi. Oke, kita lihat teorinya. Nah, ini kita mulai bab 3 ya, analisis transaksi. Oke, ini biar agak besar. Oke, analisis transaksi. Ini ada yang namanya dalam akuntansi itu ada yang disebut dengan siklus akuntansi. Namanya juga siklus ya, berarti dia kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan siklus ini terjadi selama 1 tahun, satu periode akuntansi mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi dia berulang-ulang terus. Sebagai gambaran misalnya kalau mbak-mbak itu kan juga mengalami siklus ya. Mohon maaf misalnya kalau mbak-mbak atau ibu-ibu kan mengalami siklus bulanan ya. Dia terjadi setiap bulan, tiap bulan berulang-ulang terus. Nah, sama dengan akuntansi. Akuntansi juga mengalami siklus dan siklus ini berulang-ulang. Periodenya untuk siklus akuntansi ini satu periode akuntansi atau satu tahun kalender yang dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Walaupun tidak semua perusahaan menggunakan tahun kalender yang sama, ada beberapa perusahaan yang tidak selalu diawali dengan 1 Januari. Tapi umumnya siklus akuntansi itu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Oke. Ini saya terangkan siklus akuntansi dulu secara singkat ya. Siklus akuntansi ini dimulai dari nomor 1, ini dalam bentuk bukti transaksi. Bukti transaksi ini dalam bentuk nota, kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, di mana tanpa adanya bukti transaksi maka seorang akuntan itu tidak akan membuat jurnal seperti itu. Jadi syarat membuat jurnal itu harus ada bukti transaksi ya, dalam bentuk nota, kwitansi. Aktivitas atau transaksi sekecil apapun itu harus disertai dengan bukti transaksi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya jenengan besok bekerja, kemudian jenengan di perusahaan itu sebagai bendahara ya, yang pegang uang, maka kemana-mana harus bawa nota, karena setiap kali kita membeli barang itu kan tidak setiap toko itu mengeluarkan nota atau kwitansi. Contoh misalnya ya, kita pergi keluar kota kemudian mampir di angkringan ya, di pinggir jalan, itu kan di sana nggak ada notanya, padahal itu uang yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama dan itu uang kontak. Dan itu misalnya uang perusahaan atau uang kantor. Maka ketika kita mengeluarkan uang sekecil apapun harus disertai dengan bukti lah. Kalau toko atau angkringan itu tidak mempunyai kwitansi atau nota, kita harus sudah siap. Seperti itu ya. Memang agak sedikit ribet ya, mosok akuntansi sejelimet itu ya, karena kalau tidak ada bukti kwitansinya kita tidak punya kewajiban untuk menjurnal seperti itu. Oke, jadi itu bukti kwitansi dalam bentuk jurnal, dalam bentuk nota, kwitansi, faktur penjualan dan seterusnya. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli, kemudian ada bukti transaksi, itu saat itu juga kita akan mencatatnya ke jurnal umum. Jadi jurnal umum itu adalah jurnal atau media yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis. Kronologis itu urut tanggal. Jadi setiap ada transaksi langsung di jurnal, setiap ada transaksi langsung di jurnal, seperti itu. Kemudian idealnya begitu menjurnal, transaksi itu nanti akan diposting ke buku besar. Jadi kalau jurnal itu media yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis, kalau buku besar itu media yang digunakan untuk mencatat transaksi per akun atau per rekening. Makanya disebut buku besar ya, bukan buku kecil. Kalau buku kecil nanti nggak cukup ya. Jadi buku besar kenapa? Karena masing-masing akun dibuatkan rekening sendiri-sendiri, dibuatkan akun sendiri-sendiri, seperti itu. Idealnya begitu jurnal langsung diposting. Tapi kalau misalnya lingkup perusahaannya kecil, misalnya UMKM yang dia transaksinya tidak mesti setiap hari ada, maka biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil atau yang transaksinya tidak banyak, mereka postingnya itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Oke, jadi untuk posting ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi idealnya begitu jurnal langsung diposting ke buku besar. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan buku pembantu, silakan dibuat buku pembantu. Nah, ini terus aktivitas yang dilakukan oleh seorang akuntan selama satu periode akuntansi. Jadi jurnal posting seperti itu terus mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian nanti pada tanggal 31 Desember, saldo akhir dari masing-masing akun yang ada di dalam buku besar
akan dikumpulkan jadi satu dalam bentuk neraca saldo. Jadi neraca saldo ini dibuat nanti di akhir periode tanggal 31 Desember, di mana neraca saldo ini berisi saldo akhir dari masing-masing akun yang ada dalam buku besar. Jadi nanti saldo akhirnya dikumpulkan jadi satu dalam bentuk neraca saldo. Dia dibuat di akhir periode seperti itu. Kalau jenengan jurnalnya betul, kemudian postingnya teliti, tidak salah masuk kamar, nanti neraca saldo yang dibuat itu akan balance dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya neraca saldonya nggak balance, berarti nanti kemungkinan ada kesalahan, baik itu kesalahan pada saat menjurnal atau pada saat posting di buku besar seperti itu. Jadi neraca saldo ini nanti harus balance. Kemudian dari neraca saldo ini dimungkinkan ada beberapa akun atau ada beberapa rekening yang dia nilainya tidak up to date. Jadi bukannya salah, tetapi tidak up to date. Tidak up to date itu artinya nilai yang tertera di neraca saldo dengan jumlah yang sesungguhnya itu tidak sama. Sehingga nanti di akhir periode setelah neraca saldo disusun, itu perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini untuk mencatat akun-akun atau transaksi-transaksi yang mungkin tidak sesuai dengan tidak sesuai antara nilai yang ada di neraca saldo dengan kondisi yang sebenarnya, atau mencatat transaksi-transaksi yang belum dicatat. Belum dicatatnya bukan karena lupa, tetapi untuk efisiensi atau kepraktisan seperti itu ya. Jadi ini jurnal penyesuaian dibuat setelah neraca saldo disusun. Nah, kemudian setelah dibuat jurnal penyesuaian, nanti perusahaan akan menyusun worksheet. Worksheet itu neraca lajur, dimana di worksheet ini namanya juga neraca lajur ya. Jadi nanti ada lajur-lajur, ada beberapa kolom, ada kolom neraca saldo, ada kolom penyesuaian, kemudian ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nanti kalau di modulnya ada di bab terakhir, bab 7. Ini neraca lajur. Nah, neraca lajur itu sebenarnya bukan bagian dari siklus akuntansi, dia hanya untuk media bantuan aja untuk membantu menyusun laporan keuangan. Intinya nanti secara ada neraca saldo, kemudian setelah neraca saldo itu disesuaikan, muncul neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Nanti laporan keuangan perusahaan itu ada beberapa macam, kemarin sudah saya sampaikan ya. Ada laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau misalnya dia diaudit oleh pihak eksternal seperti itu. Tapi kalau tidak, berarti laporannya ada 4. Itu laporan keuangan. Kemudian setelah laporan keuangan itu disusun, dari laporan-laporan itu ada beberapa akun yang harus ditutup. Akun-akun tersebut adalah merupakan akun-akun yang merupakan akun nominal ya, atau akun temporer juga. Kenapa kok disebut temporer? Karena dia memang umurnya hanya 1 tahun. Nah, yang ditutup itu hanya 3, yaitu akun pendapatan, akun beban, dan prive. Dulu pernah saya sampaikan di konsep akuntansi ya, di konsep akuntansi di sana ada matching konsep, di mana matching konsep di prinsip akuntansi ya. Prinsip akuntansi itu ada prinsip matching konsep, di mana pendapatan dan beban itu diakui di periode yang sama, dan beban dan pendapatan itu nanti di akhir periode akan ditutup. Kenapa kok ditutup? Karena memang dia akunnya merupakan akun temporer, hanya 1 tempo, hanya 1 periode. Harus ditutup di akhir periode, seperti itu. Nah, ketika 3 akun itu ditutup, otomatis nanti dari keempat laporan keuangan yang sudah kita buat sebelumnya, hanya 1 laporan yang nantinya akan dipakai untuk periode yang akan datang, yaitu laporan posisi keuangan. Sementara untuk rugi laba kan sudah 0 ya. Kemudian perubahan ekuitas juga saldonya sudah 0, arus kas juga sebenarnya sih arus kas bisa dipakai untuk periode yang akan datang, tapi kan tidak semua perusahaan menyusun laporan arus kas. Intinya dari laporan-laporan tersebut yang akan digunakan untuk periode akuntansi berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Seperti itu ya, itu jurnal penutup. Jadi tujuannya adalah untuk menutup akun-akun temporer atau akun-akun nominal, seperti itu. Kemudian nanti setelah dibuat jurnal penutup, ada satu lagi yang bisa dibuat oleh perusahaan, yaitu namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini tidak wajib dilakukan, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kalau misalnya jurnal pembalik itu mau dilakukan, maka jurnal pembalik itu dibuat di periode akuntansi berikutnya, yaitu tanggal 1 atau tanggal 2 Januari tahun berikutnya, seperti itu. Itu ya, ini siklus akuntansi, dan ini yang akan kita pelajari mulai dari bab 3. Jadi bab 3 kita mulai menganalisis bukti transaksi, kemudian besok bab 4 kita sudah membahas mengenai jurnal umum, kemudian posting ke buku besar sampai neraca saldo.
Itu bab 4. Kemudian bab 5 nanti kita akan membahas penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian, termasuk nanti di bab 5 kita sudah menyusun laporan keuangan. Kemudian di bab 6 nanti kita akan membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kemudian bab 7 kita menyusun neraca lajur. Walaupun sebenarnya untuk neraca lajur itu sebenarnya sudah disampaikan ketika kita mulai membahas bab 5 ya, ketika kita sudah mulai membahas penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi intinya PA1, akuntansi pengantar 1 yang kita pelajari 1 semester ini ya kita mempelajari siklus akuntansi ini. Dan siklus akuntansi yang kita pelajari karena keterbatasan waktu, kita hanya mempelajari untuk yang perusahaan jasa dan perusahaan yang perseorangan seperti itu. Untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur nanti kita akan pelajari di mata kuliah lanjutan. Oke, seperti itu ya untuk siklus akuntansi. Kita mulai dari yang pertama ya, bukti transaksi. Kita belum jurnal ya. Nanti kalau sudah mulai bab 4 baru kita menjurnal. Oke, ketika kita menganalisis transaksi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 2 konsep atau 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sistem berpasangan atau double entry system. Apa itu sistem berpasangan atau double entry system? Ya, namanya juga double ya. Artinya bahwa dalam akuntansi setiap terjadi transaksi itu dia pasti mempengaruhi 2 akun. Minimal 2 akun ya, lebih boleh tapi minimal 2. Contoh misalnya ketika perusahaan itu mengeluarkan kas, misalnya mengeluarkan kas untuk sewa garasi, maka kita tidak hanya mengeluarkan kas tok, tetapi kita harus mencatat kas itu keluar untuk apa. Seperti itu, karena kalau kita mengeluarkan kas kan macam-macam. Bisa kas, kalau di sini kas untuk bayar sewa. Berarti nanti akun-akun yang dipakai adalah kas sama beban sewa. Tapi bisa jadi kita mengeluarkan kas untuk aktivitas yang lain. Contoh misalnya kita membeli barang, maka di satu sisi kita memperoleh barang dan di sisi lain kita mengeluarkan kas, seperti itu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan kas, harus jelas kas itu dikeluarkan untuk apa. Apakah untuk membeli barang, apakah untuk membayar sewa, apakah untuk membayar gaji, ataukah untuk membayar utang. Itu harus jelas. Demikian juga ketika perusahaan menerima kas, kita tidak hanya mencatat kas di debit saja, tapi kita harus juga mencatat kas itu diterima dari sumber apa. Bisa jadi kita memperoleh kas dari penjualan barang ya. Ketika kita menjual barang kan kita dapat kas. Bisa jadi ada orang yang sewa ruko, kita dapat kas, kan berarti kita memperoleh kas dari pendapatan. Bisa jadi kita memperoleh kas karena pemilik nambahi modalnya ke perusahaan, berarti kan di satu sisi kita punya kas dan di sisi lain kita juga dapat tambahan modal, seperti itu. Intinya apa? Intinya dari double entry system ini, setiap terjadi transaksi itu kita tidak hanya mencatat satu sisi tok, satu penerimaan kas tok, tapi juga dituliskan dari mana kas itu berasal. Atau ketika kita mengeluarkan kas, harus jelas kas itu dikeluarkan untuk apa, seperti itu. Itu double entry system. Kemudian konsep yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Ini ya. Nih, persamaan dasar akuntansi. Ini rumus dasar ketika kita menyusun laporan keuangan. Dasarnya ya ini ya. Persamaan dasar akuntansi bunyinya aktiva sama dengan pasiva. Kalau kita lihat di laporan keuangan yang kemarin sudah kita bahas, aktiva dan pasiva itu dia masuk ke laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan, di mana kemarin ketika kita belajar laporan posisi keuangan neraca itu kan ada 2 sisi ya. Kalau kemarin kan kita neracanya kan masih belajar, jadi kita masih pakai yang bentuk T atau skontro. Sebelah kiri itu aktiva dan sebelah kanan adalah pasiva. Jadi aktiva itu apa? Aktiva adalah kekayaan, bahasa lainnya itu adalah aset ya. Aktiva adalah kekayaan perusahaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara pasiva adalah kewajiban. Basa Jawane itu utang. Jadi aset itu kekayaan, sementara pasiva itu utang. Nah, seperti kita ketahui utang itu ada 2 macam. Ada utang kepada bank. Nah, kalau utang kepada bank itu disebut liabilitas. Ya, ada juga utang tapi utangnya kepada pemilik. Nah, kalau utangnya pada pemilik itu disebut ekuitas, seperti itu. Sehingga nanti persamaan dasar akuntansinya menjadi aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini di bawah ini. Ya, aktiva sama dengan liabilitas plus ekuitas. Liabilitas itu utang, ekuitas itu modal. Seperti itu. Oke? Nah, ini
dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama saya ulangi, double entry system, dan yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Kita menerapkan ini, rumus ini ya. Ini ada contoh 1 ya. Ini transaksinya Tuan Aminuddin membuka usaha pengangkutan. Untuk memulainya ia menyetorkan uang tunai bla 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 dan seterusnya. Nanti saya baca ya. Sekarang kita langsung ke jawabannya. Nanti jenengan melihat ketika latihan jangan langsung ke jawabannya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, saya baca ya. Saya baca di modul. Kita mulai transaksi yang pertama. Ini ya. Transaksi yang pertama. Tuan Aminuddin membuka usaha pengangkutan. Jadi Pak Aminuddin ini dia mau buka usaha pengangkutan itu, dia mau buka istilahnya dia tukang ojek atau Grab gitu ya. Dia mau buka usaha pengangkutan. Untuk memulainya ia menyetorkan uang tunai atau kas sebesar 10.000. Jadi Pak Aminuddin itu mau buka usaha, kemudian ia menyetorkan uang tunai sebesar 10.000 ke perusahaan. Jadi perusahaan ini sebenarnya perusahaan punyanya Pak Aminuddin. Tapi karena di perusahaan itu yang ada hanya Pak Aminuddin sendiri, sehingga di sini perusahaan itu pekerjanya ya hanya Pak Aminuddin sebagai pimpinan, sebagai karyawannya dan seterusnya. Jadi dia mengeluarkan uang pribadinya untuk perusahaan punyanya dia. Ingat, entity ya, konsep entity. Perusahaan itu diasumsikan sebagai unit usaha sendiri yang terlepas dari kekuasaan pemilik. Maka di sini Pak Aminuddin menyerahkan uang tunai 10.000 ke perusahaan punyanya dia. Di sini yang mencatat adalah perusahaan, bukan Pak Aminuddin. Tapi karena perusahaan itu adanya cuma Pak Aminuddin, ya berarti yang mencatat Pak Aminuddin. Tapi Pak Aminuddin kapasitasnya sebagai yang punya perusahaan, bukan Pak Aminuddin selaku pribadi, selaku individu, bukan. Oke, nah ini atas transaksi ini dicatat apa? Kita masuk ke persamaan dasar akuntansi ya. Tadi persamaan dasar akuntansinya aktiva sama dengan utang plus modal. Seperti itu ya. Ini persamaan dasar akuntansinya. Kemudian dari transaksi nomor 1 tadi saya baca ulang lagi ya. Tuan Aminuddin membuka usaha pengangkutan. Untuk memulainya, ia menyetorkan uang tunai atau kas sebesar 10.000. Ini sebenarnya ada 003 di belakang koma ya. Jadi 10 bukan 10.000 tapi 10 juta. Tapi untuk mempermudah penghitungan saya pakai angka 10.000 saja. Nah, maka atas transaksi ini apa yang dicatat oleh perusahaan? Oke, perusahaan mencatat kas. Dia kan dapat kas toh. Di sini kasnya tertulis 10.000. Kas itu adalah bagian dari aktiva. Jadi kan jangan lihat angka di bawahnya ya. Oke, ini perusahaan mencatat kas 10.000 karena dia dapat kas. Double entry system. Setiap transaksi itu pasti mempengaruhi dua akun. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan kas, maka juga harus dicatat kas itu dari mana sumbernya. Oke, kas itu sumbernya dari modal pemilik. Dalam hari ini adalah modal Pak Aminuddin. Kalau modal itu sebelah pasifa. Jadi di sini double entry system, aktivanya bertambah kas 10.000, kemudian modalnya juga 10.000. Itu double entry system. Aktivanya jumlahnya 10.000, pasifanya juga 10.000. Oke, kita pastikan bahwa untuk transaksi yang satu ini sudah memenuhi dua konsep tadi. Konsep yang pertama, double entry system, setiap transaksi mempengaruhi dua akun. Di satu sisi kasnya bertambah, di sisi lain kas itu merupakan modal bagi perusahaan. Seperti itu ya. Aktivanya 10.000, pasifanya 10.000. Seperti itu. Oke, udah. Sekarang kita masuk transaksi yang kedua. Untuk memperbesar aset, Tuan Aminuddin menarik pinjaman dari bank sebesar 7 juta atau 7.000. Kalau kita buka usaha dengan modal misalnya di situ 10 juta, itu kan kurang ya. Apalagi ini dia mau buka usaha pengangkutan ya kan, mau nge-grab ya. Kalau modalnya hanya 10 juta kan masih kurang. Akhirnya dia Pak Aminuddin atas nama perusahaan ya, dia memutuskan untuk menarik pinjaman bank. Menarik pinjaman bank itu utang. Seperti itu. Utangnya berapa? Utangnya 7 juta. Oke. Berarti apa kira-kira transaksinya ya? Berarti kan perusahaan dapat kas ya. Berarti kasnya bertambah. Oke, kita lihat transaksi yang kedua. Oke, di sini kasnya bertambah 7 juta, double entry system. Nah, bagi perusahaan kas itu merupakan apa? Merupakan utang. Seperti itu.
masuk ke utang bank namanya akunnya. Oke, jadi transaksi yang kedua ini perusahaan dapat kas ya. Di satu sisi kas itu merupakan utang. Oke. Double entry system ini udah 2 ya, double. Ya. Kemudian aktivanya 7.000, pasifanya 7.000, seperti itu. Jadi ketika kita mencatat transaksi, pastikan 2 konsep itu terpenuhi. Double entry sistemnya terpenuhi, persamaan dasar akuntansinya terpenuhi. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang ketiga. Anda mendengarkan saya baca di modulnya, yaitu di atasnya ada soal ceritanya, tapi di sini kita perhatikan hitung-hitungannya. Oke, soal nomor 3. Transaksi nomor 3. Tuan Aminuddin atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor. Ya, ini berarti dari 2 transaksi ini kan berarti uang perusahaan berapa nih kasnya? Kasnya sudah 17 juta. 17 juta ini yang dari uangnya Pak Aminuddin, dari modalnya Pak Aminuddin 10 juta, kemudian yang dari utang banknya tadi 7 juta. Berarti sekarang total kas perusahaan 17 juta. Oke, kemudian kita lanjutkan. Tuan Aminuddin atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor ya, dari Jogja Motor seharga 10.750.000 yang dibayar tunai dengan uang perusahaan. Jadi tadi uangnya kan sudah 17 juta. Kemudian perusahaan, dalam hal ini Pak Aminuddin selaku pemilik perusahaan memutuskan untuk membeli kendaraan. Harganya berapa? Harganya 10.750.000 dan dibayar tunai dengan uang perusahaan. Nah, berarti karena dia membeli kendaraan, kasnya akan berkurang ya. Kita lihat transaksi yang nomor 3. Nih, kasnya berkurang karena mengeluarkan. Jadi kalau dalam kurung ini berarti mengeluarkan. Kasnya berkurang, di satu sisi perusahaan dapat kendaraan. Kendaraan itu masuk aktiva atau aset seperti ini. Seperti itu. Oke, ini double entry sistemnya sudah terpenuhi. Kemudian aktivanya totalnya berapa? Ini dalam kurung ini plus ya. Ini min, ini plus. Kalau dijumlahkan dia 0. Sementara pasifannya 0. Aktivanya 0, pasifannya 0. Jadi sudah terpenuhi. Bu, ini kok hanya mempengaruhi satu akun? Enggak masalah. Maksudnya kok hanya mempengaruhi satu sisi tok, sisi aktiva. Boleh apa enggak, Bu? Boleh saja. Jadi aturannya kan hanya 1 double entry system, 2 aktiva sama dengan pasiva. Apakah transaksi itu akan mempengaruhi 2 sisi? Kalau transaksi yang nomor 1 sama nomor 2 kan dia mempengaruhi 2 sisi ya. Ada aktivanya, ada pasifanya. Tapi untuk transaksi yang nomor 3 dia hanya mempengaruhi 1 sisi tok, aktiva saja. Boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Yang penting persamaan dasar akuntansinya terpenuhi. Persamaan dasar akuntansinya kan aktivanya sama dengan pasiva. Ini kalau dijumlahkan aktivanya 0, pasifanya juga 0. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ini perusahaan membeli kendaraan ya. Kemudian dengan menggunakan uang perusahaan. Sekarang coba ya. Ini contoh soal saja ya. Misalnya bahasanya saya edit nih. Tuan Aminuddin atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Jogja Motor, harganya 10.750 yang dibayar tunai tapi pakai duitnya Pak Aminuddin sendiri. Kalau tadi kan dibayarnya pakai duitnya perusahaan. Sekarang beli kendaraan tapi bayarnya pakai duitnya Pak Aminuddin. Mana coba transaksinya? Di situ nggak ada ya. Oke. Berarti apa? Beli kendaraan, berarti kendaraannya 10.750 ya. Kendaraan 10.750 ya. Ini saya coba tak edit ya. Oke, saya del. Nih, kalau yang sekarang beli kendaraan nih 10.750, tetapi bayarnya pakai duitnya Pak Aminuddin. Berarti apa? Kendaraannya bertambah, kemudian apa? Modalnya bertambah. Jadi ini sama dengan modalnya bertambah. Kenapa? Karena Pak Aminuddin bayarnya pakai duitnya Pak Aminuddin sendiri. Berarti seperti ini, 10.750. Ini kalau misalnya beli kendaraan dan kendaraan itu untuk kepentingan perusahaan, tetapi bayarnya pakai duitnya Pak Aminuddin. Seperti itu. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya ini beli kendaraan pakai duitnya perusahaan. Kalau ini beli kendaraan tapi pakai duitnya Pak Aminuddin sendiri. Sehingga ketika Pak Aminuddin itu mengeluarkan uang pribadinya dan itu untuk kepentingan perusahaan, maka otomatis akan menambah modalnya Pak Aminuddin. Oke, itu ya. Oke, sekarang
Saya edit lagi ya, saya edit lagi. Ini tadi contoh yang serupa tapi tak sama. Sekarang saya edit lagi. Ceritanya gini, Pak Aminuddin atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Jogja Motor, harganya 10.750, yang dibayar tunai dengan uang perusahaan, tetapi kendaraan itu kemudian dipakai anaknya kuliah. Jadi beli kendaraan pakai duitnya perusahaan, tetapi setelah membeli kendaraan malah kendaraannya dipakai anaknya. Gimana coba? Oke, berarti transaksinya apa? Transaksinya kasnya berkurang kan? Nah, kasnya berkurang 10.750. Kenapa? Karena bayarnya kan pakai duitnya perusahaan. Tapi di satu sisi setelah kendaraannya itu dibeli, itu kendaraannya malah dipakai anaknya buat kuliah. Otomatis karena itu untuk kepentingan pribadinya Pak Aminuddin, itu namanya PRIVE. PRIVE itu artinya menggunakan uang perusahaan atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau seperti ini maka secara otomatis itu akan mengurangi modal. Oke. Jadi kasnya berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena untuk beli kendaraan. Tapi setelah kendaraannya dapat malah dipakai anaknya kuliah, otomatis kan modalnya berkurang. Itu namanya PRIVE. PRIVE itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oke, itu ya. Jadi itu tadi contoh-contoh transaksi-transaksi yang hampir serupa, ya, hampir sama, tapi pengaruhnya nanti berbeda. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke yang tadi. Yang tadi berarti yang tadi ini ya. Oke. Ini transaksi yang awal tadi, membeli kendaraan dengan menggunakan uang perusahaan. Oke, kita lanjut ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat adalah, saya baca dulu transaksinya ya. Tuan Aminuddin atas nama perusahaan mengeluarkan kas perusahaan. Mengeluarkan kas perusahaan berarti nanti kasnya berkurang. Untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Tadi transaksi nomor 2 kan perusahaan utang bank ya. Utang bank 7 juta. Nah, sekarang diangsur. Tapi diangsurnya pakai duitnya perusahaan. Oke, berarti atas transaksi ini kasnya berkurang 1 juta. Kemudian utang banknya juga berkurang 1 juta. Oke, itu transaksi nomor 4. Oke ya, saya ulangi ya. Tuan Aminuddin atas nama perusahaan mengeluarkan kas perusahaan, berarti kasnya berkurang. Untuk mengangsur utang bank, berarti utang banknya berkurang. Seperti itu. Sekarang, kalau misalnya bahasanya sedikit saya ganti. Tuan Aminuddin atas nama perusahaan mengeluarkan kas pribadinya. Mengeluarkan kas pribadinya untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Mengeluarkan kas pribadinya loh. Kalau mengeluarkan kas pribadinya berarti transaksinya apa? Pak, kira-kira transaksinya? Transaksinya berarti utang banknya berkurang, ya kan? Karena diangsur. Nah, tapi ngangsurnya pakai duitnya Pak Aminuddin sendiri. Nah, ketika Pak Aminuddin mengeluarkan duit pribadinya untuk kepentingan perusahaan, maka secara otomatis itu akan menambah modalnya dia. Berarti transaksinya seperti ini. Jadi utang banknya berkurang, tapi ngangsurnya pakai duitnya Pak Aminuddin sendiri. Double entry system terpenuhi apa belum? Ya, double kan? Ini kan 2. Persamaan dasar akuntansinya terpenuhi? Enggak terpenuhi. Ini aktivanya 0, pasifanya ini kalau dijumlahkan juga 0. Seperti itu ya. Oke, jadi dari transaksi itu ada beberapa transaksi yang dia mempengaruhi dua sisi, baik itu sisi aktiva maupun sisi pasifa. Contoh transaksi nomor 1, 2 ini. Ini tadi yang nomor 1 sama nomor 2 kan dia mempengaruhi dua sisi. Ada yang hanya mempengaruhi aktiva saja, contoh misalnya ini yang ketiga. Tapi ada juga transaksi yang hanya mempengaruhi pasifa saja, contohnya yang barusan. Seperti itu, oke? Itu ya. Itu hanya perumpamaan saja, serupa tetapi tak sama. Ini kita balik ke transaksi awal. 4 ya. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-5. Tuan Aminuddin mengambil uang tunai perusahaan, mengambil uang tunai, berarti kasnya berkurang ya. Sejumlah 750 dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, kalau seperti ini berarti namanya PRIVE. PRIVE itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, bagaimana transaksinya? Oke. Kasnya berkurang
750 ya, karena itu prime maka dia mengurangi modal. Ini double entry sistemnya terpenuhi, kemudian persamaan dasar akuntansinya juga terpenuhi. Oke, ini tadi 5 transaksi sudah masuk ke rumus persamaan dasar akuntansi. Kalau kita jumlahkan, ini total kasnya 4.500 atau 4.500, kemudian kendaraannya ke bawah 10.750, kemudian utang banknya sebenarnya semula 7.000 ya, tapi tadi sudah diangsur 1.000, sekarang tinggal 6.000. Kemudian modal Pak Aminuddin semula 10.000, tapi tadi kan sudah diambil ya, sudah diambil 750, berarti sekarang tinggal 9.250. Kalau ditotalkan jumlah aktifanya 15.250 ya, nolnya saya hilangi 3, kemudian jumlah pasifannya 15.250. Kalau dibaca caranya gini, cara membacanya berarti aset yang dimiliki oleh perusahaan itu nilainya sebesar 15.250 atau 15.250. Dari nilai ini yang 15.250 yang dalam bentuk uang tunai atau kas senilai 4.500, kemudian yang dalam bentuk kendaraan senilai 10.750. Kemudian pasifannya sendiri atau hutangnya itu nilainya sebesar total hutangnya 15.250 yang dalam bentuk utang bank senilai 6.000 dan utang pada pemilik dalam bentuk modal senilai 9.250. Seperti itu, oke? Itu cara membaca persamaan dasar akuntansi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tidak perlu dihafal. Ini adalah aktivitas kita sehari-hari. Yang penting ketika jenengan mencatat transaksi itu harus memenuhi 2 persyaratan tadi. Yang pertama adalah double entry system, bahwa setiap transaksi pasti mempengaruhi minimal 2 akun. Kemudian yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Pastikan bahwa setiap transaksi yang jenengan catat itu persamaan dasar akuntansinya terpenuhi, aktiva sama dengan pasiva. Oke, next ya. Sekarang saya tambahi lagi. Kalau tadi ini akun-akunnya hanya 4 ya, hanya kas, kendaraan, utang bank, kemudian modal Aminuddin. Nah, sekarang saya tambahi lagi. Ada akun yang namanya pendapatan dan biaya. Kemarin saya sudah menerangkan sedikit mengenai pendapatan ya. Pendapatan berarti kalau misalnya kita jual barang, maka kita jual barang terus kita mendapatkan uang, maka uang yang kita peroleh itu disebut pendapatan. Kemudian biaya adalah semua uang yang kita keluarkan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan ya. Contohnya misalnya biaya iklan, biaya gaji pegawai, biaya sewa gedung dan lain-lain seperti itu. Nah, kebetulan di persamaan dasar akuntansinya ini kan bunyinya hanya aktiva sama dengan utang dan modal. Ya kan? Itu hanya ada akun-akun neraca. Tidak ada akun pendapatan dan biaya, di situ tidak ada. Sehingga ketika pendapatan dan biaya ini dimasukkan ke persamaan dasar akuntansi, untuk sementara waktu dia masih ngekor ke modal. Ya, jadi dia masih ngenger. Boso Jawa itu boso Wonosobo nunut ya. Jadi sementara pendapatan dan biaya masih nunut ke modal, di mana pendapatan itu akan menambah modal. Betul ya logikanya ya. Contoh misalnya saya jualan barang, kemudian barangnya ada yang terjual laku ya, berarti kan saya dapat pendapatan, maka otomatis pendapatan itu akan menambah modal saya. Betul ya? Oke. Jadi pendapatan akan menambah modal. Sementara biaya, contoh misalnya saya punya toko, kemudian kebetulan toko itu ada pegawainya, saya punya pegawai yang bantu ya. Setiap bulan saya mengeluarkan biaya untuk bayar gaji pegawai, maka secara otomatis biaya itu akan mengurangi modal saya. Betul ya? Oke. Jadi sementara pendapatan dan biaya karena di sini belum ada akunnya, sementara masih nunut modal, di mana pendapatan itu akan menambah modal, sementara beban itu akan mengurangi modal. Beban atau biaya akan mengurangi modal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 2 ya. Oke, ini contoh 2-nya ada di bawahnya. Transaksi-transaksi berikut ini kasus ceritanya gini. Contoh 32. Pada tanggal 1 April, Tuan Slamet Sugiono mendirikan perusahaan Bagus Ali yang bergerak di bidang jasa pengangkutan. Alat pengangkutan yang digunakan diperoleh dengan menyewa dari perusahaan lain, demikian pun kantor dan garasi. Transaksi-transaksi berikut terjadi selama bulan April 2007. Ya, ini transaksinya. Nanti saya baca satu-satu transaksinya. Kita langsung ke... Nanti jenengan ketika belajar jangan langsung lihat jawabannya ya, coba jenengan nulis sendiri. Ini kebetulan karena saya nggak bisa menulis pakai papan tulis, jadi saya langsung terangkan di
jawabannya. Nanti jenengan coba ngerjakan sendiri ya, tanpa melihat jawabannya. Oke, ini ya. Kita masih ke persamaan dasar akuntansi ya. Kita mulai. Oke, transaksi yang pertama. Saya baca ya. Transaksi yang pertama. Untuk memulai usahanya, Tuan Slamet Sugiono menyetorkan uang tunai sebesar 6.006.000. Ya, sama seperti tadi. Jadi Pak Slamet Sugiono mau mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, sama seperti tadi nge-Grab ya. Kemudian untuk memulai usahanya, Tuan Slamet Sugiono menyetorkan uang tunai sebesar 6.006.000. Apa yang dicatat oleh perusahaan? Oke, perusahaan akan mencatat kas senilai 6 juta. Double entry system. Di satu sisi perusahaan dapat kas. Nah, kas itu dari mana? Kas itu kan dari modalnya Pak Tuan Slamet Sugiono. Makanya di sini tertulis modal. Modal Tuan Slamet atau modal pemilik juga boleh ya. Kebetulan karena di sini pemiliknya hanya satu, kalau di sini ditulis modal pemilik juga boleh. Kalau mau ditulis by name nama juga silahkan. Seperti itu ya. Jadi di satu sisi kasnya bertambah, di sisi lain modalnya juga bertambah. Double, sudah double ya. Kemudian persamaan dasar akuntansinya, aktivanya 6.000, pasifanya juga 6.000. Oke, sama dengan tadi. Lanjut ya, kita masuk ke transaksi nomor 2. Perusahaan menarik pinjaman bank sebesar 5.000.000. Oke, seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau kita buka usahanya mengandalkan modal sendiri tok kan nggak cukup ya. Kemudian ini Pak Ali apa sih Pak siapa sih ini? Slamet Sugiono, sorry, bukan setoran Tuan Ali ya, maaf ini bukan Tuan Ali tapi Tuan Slamet. Oke, sorry. Setoran Tuan Slamet nih 6 juta. Kemudian transaksi yang kedua tadi menarik pinjaman bank ya. Menarik pinjaman bank itu sama dengan utang bank. Utangnya 5 juta. Kalau utang kan berarti perusahaan dapat duit 5 juta, di satu sisi duit itu dalam bentuk utang bank. Oke, kita lihat transaksi yang kedua. Oke, ini kasnya bertambah ya 5 juta. Ini dulu, kasnya bertambah 5 juta. Kemudian ini utang banknya juga 5 juta. Ini tak kasih tambahan ya, ini pinjaman bank. Ini keterangan yang untuk keterangan yang di sini boleh ditulis, boleh tidak. Ini hanya untuk memudahkan saja. Oke, ini transaksi yang kedua, kasnya bertambah, kemudian utang banknya juga bertambah. Berarti sekarang perusahaan punyanya Pak Slamet duitnya berapa? 11.000 ya. 11.000 yang dalam bentuk setoran modal semula 6.000, kemudian tadi utang banknya 5.000, berarti sekarang uangnya jadi 11.000. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 3. Perusahaan membeli bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu setelah dipakai habis langsung dibuang gitu ya. Contoh misalnya di sini alat-alat tulis kantor, untuk alat-alat tulis kantor, kemudian bensin, oli, solar untuk kendaraan dari Koperasi Serba Makmur secara kredit. Jadi di sini perusahaan membeli bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu setelah dipakai langsung dibuang ya. Dari Koperasi Serba Makmur tetapi secara kredit. Secara kredit itu berarti kita membeli barang tapi kita belum bayar. Berarti di satu sisi kita dapat barang dalam bentuk BHP, di sisi lain apa? Kita punya utang, tapi utangnya bukan utang bank. Ini namanya utang usaha. Oke, kita lihat transaksi yang ketiga. Oke. Ini kita dapat BHP. BHP itu bahan habis pakai. Seperti itu. Bahan habis pakai kalau kemarin di laporan keuangan, kemarin akunnya masuk ke persediaan. Kan ada persediaan sublis kantor ya. Main persediaan kan ada macam-macam tuh. Ada persediaan sublis kantor, ada persediaan barang dagangan ya. Kalau perusahaan manufaktur ada persediaan bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dan seterusnya. Kalau ini BHP, nama akunnya memang BHP, bahan habis pakai. Ini beli BHP dari Koperasi Serba Makmur tetapi secara kredit ya. Secara kredit berarti belum bayar berarti dia merupakan utang. Ini utang usaha. Jadi utang usaha itu adalah utang yang muncul ketika kita membeli barang secara kredit, seperti itu. Kalau kita beli BHP-nya secara tunai, berarti BHP-nya bertambah, kasnya berkurang, seperti itu. Tapi karena ini membelinya secara kredit, berarti BHP-nya bertambah, utang usahanya bertambah. Oke, next ya. Kemudian soal nomor 4. Selama bulan April, perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai dengan rincian sebagai berikut. Yang 4A adalah
Membayar sewa alat pengangkutan 3.000. Bayar sewa alat angkut. Kalau membayar kan berarti kasnya berkurang ya. Berarti di satu sisi kasnya berkurang. Membayar sewa alat angkut. Ini akunnya namanya biaya sewa, beban sewa. Tapi karena di persamaan dasar akuntansi ini nggak ada beban, adanya kan cuma aktiva, utang, sama modal. Maka untuk sementara beban itu, tadi sudah saya sampaikan, beban itu akan mengurangi modal. Sehingga atas transaksi ini, sewa alat angkut ya, kasnya berkurang 3.000, kemudian dia modalnya berkurang. Hasilnya sebenarnya dia nggak modal ya, hasilnya kan beban sewa ya, beban sewa. Cuma karena di sini beban belum ada akunnya, maka sementara beban itu akan mengurangi modal. Seperti itu ya. Oke. Kemudian 4B, membayar sewa kantor dan garasi, sama seperti tadi ya, nilainya 1.100. Membayar sewa kantor dan garasi, berarti kasnya berkurang ya, bayar sewa kantor kan, kasnya berkurang. Oke, ini kasnya berkurang. Membayar sewa kantor dan garasi 1.100.000 ya. Akunnya sebenarnya beban sewa kantor, tapi karena dia beban belum ada akunnya, sementara beban itu mengurangi modal. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi, beban mengurangi modal. Bu, kenapa nggak dimasukkan ke akun tersendiri? Karena di sini kita masih belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Di mana persamaan dasar akuntansi itu isinya hanya aset, liabilitas, ekuitas. Pendapatan dan beban nggak ada di situ. Sehingga sementara pendapatan dan beban masih gamblok atau masih nunut, masih ngikut ke modal. Oke, itu yang B ya. Sekarang 4C, membayar upah karyawan 3.000. Oke, upah karyawan ya. Berarti apa? Membayar upah karyawan, kasnya berkurang 3.000. Ini ya, upah karyawan. Kemudian ini akunnya beban upah sebenarnya, beban gaji boleh ya. Nah, karena merupakan beban, dia mengurangi modal. Seperti itu. Oke, itu yang namanya analisis transaksi. Nanti kalau kita sudah menjurnal, masing-masing akun itu akan ada akunnya sendiri-sendiri. Tapi karena kita masih menganalisis transaksi, kita masih belum ada akunnya. Akun-akunnya hanya akun-akun neraca tok, seperti itu. Untuk akun pendapatan dan beban masih ngekor ke modal. Oke, lanjut ya. Sekarang yang D, 4D. Membayar macam-macam beban 900. Oke, membayar berarti kasnya berkurang ya. Kasnya berkurang 900 ya. Macam-macam beban. Ini akunnya macam-macam beban ya. Seperti tadi, beban mengurangi modal. Sehingga di sini kasnya berkurang, kemudian modalnya berkurang. Oke, sebelum saya lanjutkan, pastikan bahwa setiap transaksi ini memenuhi 2 kriteria yang tadi sudah kita bahas. Kriteria yang pertama adalah double entry system ya. Kemudian kriteria yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Pastikan itu harus terpenuhi. Ini ya. Ini aktivanya sama dengan pasifa, yang atas-atas juga sudah kita cek ya. Jumlah aktivanya sama dengan pasifa. Oke, lanjut ya. Sekarang yang 4E. Mengangsur kredit bank 1.000. Mengangsur kredit bank itu kan berarti kasnya berkurang ya. Kasnya berkurang ya, mengangsur kredit nih. Kasnya berkurang 1.000. Kemudian utang banknya juga berkurang. Di sini tidak mempengaruhi modal. Jadi tidak setiap transaksi itu pasti mempengaruhi modal, tidak. Dan tidak setiap transaksi juga mempengaruhi kas, enggak selalu juga. Seperti itu ya. Oke, jangan dihafal tetapi pahami. Transaksi akuntansi itu adalah transaksi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bukan cerita hayalan dongeng, bukan. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, saya nggak tahu akuntansi, ya nggak tahu apanya, wong ini aktivitas sehari-hari ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke yang 4F ya. 4F itu membayar beban bunga bank. Oke, coba apa? Membayar beban bunga bank. Membayar. Kalau membayar berarti kasnya berkurang ya. Nih, beban bunga bank, kasnya berkurang. Ini akunnya biaya bunga. Nah, kembali lagi kalau biaya di sini kan tidak ada akunnya tuh, sementara masih ngekor ke modal. Setiap beban mengurangi modal. Oke, bisa diikuti ya. Itu yang F. Kemudian yang G. Membayar utang kepada Koperasi Serba Makmur atas pembelian BHP pada transaksi nomor 3 senilai Rp500. Membayar utang, berarti kasnya berkurang ya. Kasnya berkurang. Ini kasnya berkurang. Kemudian membayar utang kepada Koperasi Serba Makmur atas
pembelian BHP dari transaksi nomor 3. Tadi transaksi nomor 3 kan kita membeli BHP tetapi secara kredit ya, kita utang. Nah, sekarang diangsur. Tadi sebenarnya utangnya 1.500 tapi sekarang baru diangsur 500. Seperti itu. Ini double entry sudah terpenuhi ya. Kemudian aktivanya berkurang 500, pasifanya juga berkurang 500. Pastikan kembali lagi setiap transaksi mempengaruhi dua konsep tadi. Next ya, sekarang yang kelima. Perusahaan memperoleh uang tunai. Memperoleh uang tunai berarti dapat duit ya. Dari penjualan jasa pengangkutan selama bulan April. Diterima uang tunai, diterima. Berarti kasnya bertambah ya. Diterima uang tunai sebanyak 9.000. Diterima berarti kasnya bertambah. Oke. Sementara kasnya dulu. Kebanyakan nih. Kasnya ini ya. Oke, ini yang terakhir ini 9.000. Diterima kas. Kemudian kas ini dari mana? Kas ini dalam bentuk pendapatan kan? Nah, harusnya pendapatannya bertambah. Tapi karena di sini nggak ada akun pendapatan, maka sementara pendapatan masih gamblok ke modal. Dimana tadi di awal sudah saya sampaikan, pendapatan itu menambah modal, beban itu mengurangi modal. Sehingga di sini yang 9.000 akan menambah modal. Double entry system terpenuhi ya. Persamaan dasar akuntansinya, aktivanya 9.000, pasifanya 9.000. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ke-6, ini tadi siapa sih namanya? Tuan Slamet ya. Oke. Tuan Slamet mengambil uang tunai, kasnya berkurang berarti nanti ya, untuk membayar SPP anaknya belajar di FEUGM. Jadi ini ceritanya kan perusahaannya Pak Slamet ya. Pak Slamet itu ngambil uang tunai perusahaan untuk kepentingan pribadinya, yang disebut dengan prive. Boleh nggak Bu? Boleh-boleh saja, wong ini perusahaannya Pak Slamet ya, dia boleh ngambil uang tunai perusahaan. Tapi secara otomatis ketika dia mengambil uang tunai perusahaan untuk kepentingan pribadinya, itu akan mengurangi modalnya dia. Seperti itu yang disebut dengan prive. Oke. Berarti atas transaksi yang nomor 6, kasnya berkurang 300, ini namanya prive ya. Prive itu akan mengurangi modalnya berkurang. Oke, kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir, pada bulan April 2000 sekian, BHP bahan habis pakai dihitung. Dan ternyata masih tersisa 900. Coba kita lihat BHP-nya. Dulu di transaksi nomor 3 kita beli BHP berapa? 1.500 kan? Kita beli BHP 1.500. Nah, ketika kita membeli BHP itu kan langsung kita pakai. Nggak mungkin toh BHP-nya didiemin aja ya kan? Buat apa beli kalau nggak dipakai ya? BHP ini dipakai ya, bolpen, tinta dan macam-macam kertas dipakai. Nah, ternyata di akhir periode jumlah yang tersisa tinggal 900. Berarti 1.500 ini kan nggak up to date ya kan? Harus diupdatekan ya. Yang tersisa 900. Berarti yang sudah dipakai berapa? Yang sudah dipakai 1.500 beli, kemudian di akhir periode yang tersisa 900. Berarti yang sudah dipakai berapa? 600. Nah, 600 itulah yang ditulis. Berarti di sini BHP-nya berkurang 600 ya. Setiap pemakaian ini merupakan beban dan setiap beban akan mengurangi modal. Seperti itu. Kalau dilihat dari akunnya ini nanti akunnya beban BHP. Oke, itu transaksinya nomor 1 sampai nomor 7. Ketika kita jumlahkan ke bawah, kita lihat ya jumlah bawahnya. Oke, saldo akhirnya untuk kasnya, jumlah totalnya dari atas sampai ke bawah senilai 10.140. Kemudian ini BHP-nya tinggal 900, tadi sudah dihitung ya BHP yang tersisa. Kemudian utang banknya, semula utangnya berapa ya? Coba kita kecilkan. Kecilan. Oke, ini utangnya semula 5.000, kemudian sudah diangsur 1.000, berarti sekarang tinggal 4.000. Kemudian utang usahanya semula 1.500, sudah diangsur 500, berarti tinggal 1.000. Kemudian modal Tuan Slamet ini semula 6.000, kemudian ada transaksi yang menambah, ada yang mengurangi, sehingga totalnya modal akhirnya tinggal 6.040. Kalau ditotalkan, total aktifannya 11.040, total pasifannya juga 11.040. Gimana cara bacanya? Oh, berarti aktifannya 11.040 ini ya, kekayaan perusahaan, aset perusahaan kan nilainya sebesar 11.040 yang dalam bentuk uang tunai atau kas senilai
10.140 dan dalam bentuk BHP 900. Kemudian utangnya, total utangnya itu semuanya 11.040. Yang dalam bentuk utang bank 4.000, kemudian utang usaha 1.000, kemudian utang kepada pemilik dalam bentuk modal senilai 6.040. Oke, itu ya yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi ya. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi ada dua konsep yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah double entry system, yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Oke, untuk bab 3 ini di bawah ada contoh-contoh latihan soal ini ya, soal-soal bab 3. Silakan jenengan coba mengerjakan sendiri, nanti minggu depan saya coba untuk kita coba untuk membahas bareng-bareng. Seperti itu ya. Oke, sementara mungkin untuk materi bab 3 ini untuk materi bab 3 ini saya rasa sudah cukup ya. Ya, kalau jenengan belum paham nanti bisa diulang-ulang lagi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu pertemuan yang akan datang, kita membahas soal-soal latihan bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.